Merana IHSG karena ditinggal investor asing. Itulah tema dialog kita kali ini. Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan William Hartanto selaku praktisi pasar modal dan founder WH Project melalui sambungan Zoom. Halo Pak Will, apa kabar pagi ini? Halo, kabar baik. Selamat pagi. Pagi, wah senang banget nih ya ketemu lagi nih sama Pak Will. Ini kita Ya, minggu-minggu terakhir menjelang Hari Raya Lebaran begitu ya. ya. Dan tampaknya banyak sekali turbulensi nih di minggu-minggu ini. Ini kan akan menjelang penutupan di pekan ini nih Pak Wil. Nah sementara di 2 hari belakangan ini kan IHSG sebenarnya cukup menguat ya, kembali ke zona hijau setelah mengalami penurunan yang cukup tajam kemarin. Nah IHSG ini Ya. kan ditutup menguat sebanyak 70,01 poin atau 1,11% ya ke posisi 6.381,67 pada perdagangan kemarin. Kira-kira menurut Pak Wil analisisnya seperti apa? Apa sih faktor utamanya? Baik, itu karena kondisi market yang dari dulu juga gitu aja. Karena gini, Hmm. beberapa hari sebelumnya HSG sempat turun drastis sampai trading halt ya, dan itu um, bikin panik pasar luar biasa. Tapi kalau Iya. lihat dari karakter HSG, memang setiap kali ada penguatan atau pelemahan yang signifikan, maka keesokan harinya akan ada percobaan untuk melawan arah. Jadi setelah pelemahan yang kemarin sampai 5% itu, 2 hari terakhir terjadi technical rebound. Ya, tapi ini belum lantas membuat IHSG langsung jadi menarik. Setidaknya Hmm. kalau kita ukur secara teknikal masih ada resisten pada 6.475 yang mana ini akan kita perhatikan pada hari ini apakah bisa tembus atau tidak. Misalnya bisa tembus, ya itu kabar baik yang mana bisa menjadi indikasi atau ya pertanda bahwa IHSG akan melanjutkan penguatan sampai 6.500 ke atas. Tapi kalau salah level ini tidak mampu ditembus, maka downtrend kita masih berlanjut. Ya, seperti yang bahasan kita sebelumnya bahwa saya pernah bilang IHSG itu udah downtrend dari akhir tahun yang lalu ya, dan itu masih belum berakhir sampai sekarang. Kalau kita bicara tren arahnya masih menurun terlepas dari dia dari rebound 2 hari terakhir. Dan sesuai tema kita pada pagi hari ini ya, jadi Iya. IHSG walaupun naik kemarin, tapi investor asingnya itu net sell terus. Ini juga menjadi salah satu concern dari pelaku pasar dan kami juga para pengamat karena kondisi yang cukup anomali di mana biasanya kalau IHSG naik itu asingnya net buy, kali ini malah net sell. Apakah Hmm. penguatan yang terjadi di 2 hari terakhir dimanfaatkan oleh investor asing untuk lebih banyak exit dari biasanya atau tidak? Karena kalau terlihat memang seperti itu ya, memperhatikan bahwa IHSG menguat tapi investor asingnya tuh anomali malah net sell terus. Ini mesti diperhatikan di mana saham-saham yang mengalami net sell asing itu sebaiknya pelaku pasar domestik juga kalau bisa ikutan exit supaya kita ngerti bahwa kondisi saat ini kan dimanfaatkan investasi asing untuk meninggalkan IHSG supaya kita jangan jadi yang nyangkut istilahnya ya, beli sahamnya di Hmm. harga tinggi malah habis itu makin turun, jadi ada baiknya ikutan profit taking kalau memang memungkinkan untuk dilakukan. Itu yang saya perhatiin di IHSG beberapa hari ini ya, jadi naiknya bukan kondisi yang menjanjikan gitu, walaupun menarik secara IHSG-nya menghijau tapi ternyata dimanfaatkan oleh investor asing untuk melakukan net sell. Berarti saran untuk Pak Wil hari ini tuh untuk pelaku pasar atau investor domestik justru harus ikutan begitu ya, ikutan keluar dari Ya, pasar. ya, khususnya untuk saham-saham yang mengalami net sell asing itu ya. Karena Hmm. kalau kita lihat investor asing, kenapa jadi fokusnya di sini? Karena pertama net sell terlalu besar. Kedua, mereka adalah indikator kepercayaan terhadap IHSG kita juga. Gitu. Justru kali ini malah net sell-nya semakin besar. Berapa hari ini mendekati 1 triliun. Itu angka yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi kalau saham-saham yang kena net sell asing, saran saya sih ikutan exit. Kecuali memang saham-saham yang tidak ada hubungannya dengan investor asing yang memiliki tren tersendiri, bisa berlawanan dengan IHSG, dan selalu ada ya, itu masih bisa diikuti atau dilakukan transaksi untuk jangka pendek yang mana peluangnya itu masih ada gitu. Hmm. Ini Pak Wil, ini menarik sekali ya. Jadi saham-saham yang justru terkena net sell asing ini disarankan juga untuk para investor lokal ini untuk juga ikut profit taking seperti itu. Tapi Ya, permasalahannya adalah banyak saham-saham yang justru dari sektor-sektor perbankan ini ya, sektor keuangan yang dimana ini kan sebenarnya seringkali menjadi penguat IHSG dan banyak sekali investor yang sebenarnya untuk menanam di sektor perbankan ini kan jangka panjang. Nah, kira-kira seperti apa ini sarannya nih Pak Wil? baik. Memang kalau bicara jangka panjang, peluangnya selalu menarik. Tapi kan Hmm. nggak semua orang kuat untuk holding selama itu kan. Dan jangka Iya. panjang itu kan tidak terdefinisi berapa bulan atau berapa tahunnya. Nyatanya kalau
berdasarkan pengalaman saya juga, saya ketemu orang yang bilang siap untuk jangka panjang, tapi habis beli kalau sahamnya turun seminggu 2 minggu juga udah nggak betah. Makanya itu saran Mhm, saya untuk kalau bisa melakukan profit taking juga. Maksudnya mhm. karena begini, kalau kita belum melihat kondisi jenuh beli, jenuh jual, sorry terbalik ya. Jadi kondisi jenuh jual pada saham-saham yang turun itu, maka ada kemungkinan habis dibeli harganya masih turun. Nah ini Oke. tentang permainan timing aja. Lebih baik kita beli pada saat pembelian dilakukan pada saat terindikasi akan berakhirnya tren melemah daripada buru-buru beli dari sekarang menampung jualan asing yang mau kemungkinan bikin harganya semakin turun. Itu maksud saya. Berarti, istilahnya pada saat ini kan banyak sekali saham-saham perbankan yang apalagi big banks begitu, sebenarnya mengalami pelemahan dan ini kan sebenarnya biasanya dianggap obral gitu ya, diskon untuk membeli Betul. saham saat ini. Nah, kira-kira apakah masih seperti itu, Pak Wil, atau sudah berubah nih, tetap profit taking aja? Ya, tetap profit taking untuk hari ini saran saya ya, walaupun tetap Mmm, termasuk obral, menarik dan lain-lainnya, mhm. kita bisa bilang itu peluang karena emiten perbankan tetap membukukan laba misalnya gitu alasannya. Tapi eh, kalau melihat dari timing dari marketnya, saya akan menyarankan profit taking untuk hari ini. Oke, baik. Pak Wil, kalau misalnya tadi kan, Pak Wil bilang bahwa sebenarnya sudah tidak heran ya, karena dari sejak awal tahun ini kan IHSG selalu mengalami downtrend begitu. Nah, apakah Ya. memang sudah terlihat, tanda-tandanya bahwa IHSG ini akan mengalami trading halt seperti itu? Karena kan ini sebenarnya untuk pertama kalinya ya, setelah peristiwa COVID-19 di mana itu, memang terjadi begitu trading halt ini dan memang kebijakan trading halt ini dilakukan karena adanya kemarin peristiwa atau kondisi COVID-19. Namun saat ini justru tidak ada kondisi seperti itu, terjadi trading halt. Ini apa, tanda-tanda seperti apa yang sebenarnya bisa dipantau oleh Pak Wil? Ya, itu panik yang berlebihan aja sih. Trading halt sendiri Hmm, tidak pernah bisa diprediksi apakah akan terjadi atau tidak ya. Cuma paniknya market ketika melihat bursa atau IHSG semakin melemah, ya mereka ikutan mengamankan cash sehingga trading halt itu terjadi. Sebenarnya kan pada waktu itu trading halt-nya juga dipicu oleh kabar atau isu tentang Bu Sri Mulyani mundur dari ini ya, Menteri Keuangan ya. Tapi kan setelah isu tersebut ditepis ya IHSG berhasil rebound. Menurut saya sih kalau bicara hanya terprediksi pada IHSG-nya melemah. Tapi kalau sampai trading halt kemarin, menurut saya itu panik yang terlalu besar aja sih. hmm. Berarti sebenarnya itu adalah sebuah kepanikan yang tidak perlu terjadi gitu, hanya sebuah Tidak anomali perlu. saja? Hmm? Tidak perlu sampai panik begitu sebenarnya ya. Banyak pelaku pasar kita yang mungkin dari sisi edukasi dan emosinya masih kurang kayak seketika melihat IHSG turun ya lebih cenderung mau amanin dana karena memang Mhm. secara psikologisnya pelaku pasar kan lebih baik merugi dikit daripada keburu makin dalam. Jadi pada waktu itu ketika IHSG ya semakin turun sudah tembus 3% tuh terlihat sekali semakin cepat penurunannya sampai tiba-tiba terjadi trading halt. Sebenarnya kepanikan sampai seperti itu tidak diperlukan. Ya, Pak Wil, kalau misalnya ngomongin soal kepanikan ya dari sisi Ya. psikologis, pelaku pasar nih, kalau kita melihat indikator, psikologis begitu, bisa terlihat ini ternyata memang indikator psikologisnya masih fear begitu ya, tampaknya, masih terjadi kecemasan, ketakutan, dan tampaknya apakah ini memang terpengaruh juga karena kan ini, banyak sekali IHSG ini menguat justru di tengah-tengah, meningkatnya net sell asing begitu. Apakah ini tandanya memang masih ada, pelaku pasar domestik yang memang masih mengalami kecemasan seperti itu untuk masuk ke pasar hari ini? Masih, terutama Mhm, khususnya mereka yang sudah lumayan berpengalaman di market akan melihat bahwa fenomena investor asing yang net sell ini sebenarnya termasuk kondisi yang akan dianggap berbahaya karena dari dulu IHSG di drive sama investor asing itu ya. Jadi ketika lihat investor asing yang net sell ya akan dianggap ini kondisi yang kurang bagus, penguatan ini mungkin hanya dianggap technical rebound yang mana kemungkinan akan menurun kembali. Itu kenapa tadi yang saya sarankan kita pertama profit taking, kedua saya memperhatikan level IHSG pada 6.475. Tujuannya apa? Ini pengukur apa mhm. titik titik baliknya IHSG. Kalau secara teknikal bisa lewatin 6.475 ini, reboundnya bisa berlanjut dan kemungkinan pada saat itu juga net sell asing sudah mulai mereda. Begitu yang saya perhatiin ya. Pak Wil, kalau misalnya ngelihat kondisi saat ini tuh kan ini kayaknya masih volatile banget ya, kondisi pasar Ya. kita. Apakah kita sebaiknya hanya berfokus pada teknikalnya saja, mengesampingkan fundamental begitu? Karena tampaknya banyak sekali nih ya, anomali-anomali kalau misalnya kita melihat, dari sisi fundamental atau kita tetap harus, dua-duanya atau bagaimana nih, Pak Wil sarannya?
Keduanya juga nggak ada salahnya, fundamental atau ancang-ancang cari saham yang bagus yang masih tetap strong karena saat ini kan juga dikhawatirkan ekonomi nggak bisa tumbuh dan malah terjadi penurunan, bahkan di US aja dikhawatirkan resesi kan. Jadi bisa diperlukan Hmm, mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, sih saya tinggal mengatur timing belinya. Jadi kalau dulu tuh ada istilahnya buy the right stock at the right time gitu loh. iya. Kita sudah ukur dari fundamentalnya mana yang bagus, tapi nggak usah buru-buru, kita ukur secara marketnya, kapan timing marketnya datang untuk membeli. Tujuannya cuma supaya nggak beli ketinggian aja sih. Nah, jadi kalau dari pertanyaannya saya bisa bilang keduanya boleh dikombinasi, fundamental dan teknikalnya itu malah akan lebih bagus. Kalau misalnya melihat dari sisi psikologis market saat ini, apakah tepat begitu untuk buy on fear? Belum sih menurut saya untuk saat Hmm, ini terlalu buru-buru kalau langsung buy on fear di saat seperti ini ya. Menurut hmm, saya mendingan wait and see dulu, walaupun memang ada beberapa saham-saham yang pasti masih bisa jadi alternatif buat pilihan untuk trading jangka pendek ya. hmm. Boleh disebutkan kira-kira apa nih saham-saham yang layak ditradingkan untuk jangka pendek nih, Pak Wil? Oke, boleh dong. Untuk hari ini kita ada 4 saham yang saya rekomendasikan buy, yaitu LPPF, Antam, Avia, dan TPIA. Ini secara teknikal juga bahkan dari kemarin, terhitung sejak IHSG Trading Halt juga ini saham-sahamnya masih dalam tren yang menguat. Ini terlihat mempunyai tren tersendiri sehingga bisa direkomendasikan untuk jangka pendek bahkan untuk hari ini juga oke. Oke, nah, Pak Wil, ini kan kalau misalnya Ya. tadi Pak Wil ini untuk trading jangka pendek ya, tapi kalau misalnya kita Hmm. pengen melihat balik lagi ke untuk secara fundamental ini, berarti apakah otomatis dengan tepisnya begitu ya isu yang sudah terjawab bahwa Sri Mulyani dan juga Erlangga Hartarto tidak jadi mundur, bahkan ada stimulus dari OJK terkait untuk buyback saham tanpa melakukan RUPS dan juga terkait Bank Indonesia begitu ya, kebijakan Bank Indonesia yang tetap memilih untuk menahan suku bunga. Apakah ini berarti tidak ada ini ya dari investor asing pun tidak melihat bahwa ini merupakan sentimen-sentimen positif yang untuk bisa stay di pasar saham Indonesia gitu? Sepertinya begitu ya kalau lihat bagaimana soalnya justru makin rajin belakangan ini ya. Dan kalau menurut saya kebijakan buyback kurang ya. Bisa jadi sentimen yang bagus, tapi itu tergantung dari emitennya masing-masing. Dengan dikatakan bisa buyback tanpa RUPS, bukan lantas mereka akan langsung buyback sejadi-jadinya. Karena kan emiten harus perhatiin ketersediaan cash untuk melakukan buyback. Kedua, kondisi marketnya. Apakah sudah oke untuk melakukan buyback? Ya, kalau misalnya terburu-buru buyback, lalu kondisi market masih tinggi tekanan jualnya, ya mereka hanya menampung jualan doang dan harga saham kemungkinan tidak naik. Tapi kalau timingnya tepat, beberapa kejadian buyback bisa bikin harganya sahamnya naik. Jadi saya kira buyback ini menjadi sebuah sentimen yang positif, tapi tergantung pada praktek atau ya praktek daripada emitennya sendiri dalam melaksanakan buyback itu sendiri. Oh, jadi stimulus dari OJK ini sebenarnya tidak cukup kuat ya sebenarnya untuk menopang atau mendongkrak IHSG kembali gitu ya. Jadi ini Ya technical kurang. rebound ini lebih kemana nih Pak Wil? Apakah lebih ke teknikal aja sebenarnya memang pada saat terjadi penurunan memang sudah saatnya untuk kembali begitu ya? Ya technical rebound aja sebenarnya. Hmm, ya, ya. Lantas kalau misalnya di market kita sendiri itu sebenarnya sarannya apa sih? Apa sih yang dibutuhkan oleh market kita gitu ya untuk para pelaku pasar selain stimulus-stimulus tadi yang bisa membangkitkan kembali nih tentunya investor-investor untuk kembali ke bursa kita? Saya kira kalau soal kepanikan itu akan berakhir sama waktu. Misalnya, di Hmm, mana sentimen negatif sudah semakin jarang terbahas atau ditemukan sentimen negatif baru dan nggak ada gitu ya. Dan oh, semakin jarang ditemukan sentimen negatif baru yang bisa ngaruh ke market. Lalu kondisi makro, apakah ketidakpastian masih tinggi atau tidak. Kan kita tahu bahwa sejak Donald Trump menang lagi jadi presiden, iya. itu orang-orang khawatir ya karena kepemimpinan dia yang sebelumnya juga menghasilkan perang dagang dan saat ini trade war 2 kan katanya kan. Jadi itu salah satu juga kondisi makro yang diperhatikan oleh market. Kalau misalnya sudah mereda, ya pada saat itu optimisme akan dimulai lagi. Lalu dari ekonomi dalam negeri juga. Saat ini kan Indonesia sentimen negatifnya tuh banyak, bahkan salah satunya PHK massal dan lain-lain. Iya. Itu kan juga sebenarnya menentukan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk berinvestasi juga. Ketika PHK massal terjadi, ya orang akan lebih fokus pada bagaimana bertahan hidup daripada berinvestasi kan. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa berakhir dulu secara perlahan, yaitu butuh waktu ya. Kalau sudah terjadi, orang akan mulai optimis lagi dengan market. Kembali ke investasi saham lagi. Buktinya Hmm. saat ini indikator kepanikan global tuh kelihatan di mana aset safe haven emas itu yang naik terus kan. Itu bukti bahwa Iya. saat ini kekhawatiran terhadap ekonomi itu nggak terjadi di Indonesia doang, bahkan secara global. Hmm.
Ya, ngomong-ngomong soal kepanikan global nih, Pak Wil, kalau misalnya kita melihat bursa global pagi ini kompak ditutup merah ya, kecuali Nikkei Jepang ini bertengger sendirian di zona hijau. Ini kira-kira bakal berdampak besar nggak ya untuk pasar IHSG kita nih hari ini? Belum tentu. Ya, karena kalau lihat dari perjalanan IHSG sendiri, dalam 5 tahun terakhir setidaknya itu IHSG anomali banget dengan kondisi global. Kalau dulu kita bisa bilang Dow Jones menghijau, IHSG akan ikut. Iya. Kenyataannya dalam 5 tahun terakhir, Dow Jones-nya asik naik terus, IHSG-nya susah banget buat ngejar, bahkan dari tahun lalu terbalik ya, IHSG-nya malah turun, Dow Jones-nya baru terakhir-terakhir ini turun. Dan itu tidak lantas membawa efek yang signifikan terhadap IHSG. Jadi menurut saya saat ini sentimen global atau indeks bursa global itu efeknya tidak terlalu besar lagi terhadap IHSG. Berarti sentimen-sentimen domestik begitu ya sebenarnya yang lebih mendominasi terkait penurunan dan kenaikan IHSG ini sebenarnya dibanding situasi global saat ini berarti. Tampaknya Betul, transaction juga domestik lebih tidak terlalu kuat. terpengaruh ya untuk ke pasar domestik kita ini. Betul, tidak terlalu pengaruh. Mhm. Pak Wil, ini saya mau menunjukkan update terbaru tampaknya. Saat ini IHSG ini sempat dibuka menguat, tapi Ya, ternyata turun lagi ya sebesar 0,35% di angka 6.350 ini. Kira-kira bagaimana nih prediksi Pak Wil terkait pergerakan hari ini? baik, tadi highest-nya sekitar 6420 ya, berarti Hmm. resisten 6475-nya aja belum kena. Nah, inilah yang saya khawatirkan bisa jadi indikator IHSG untuk melanjutkan pelemahannya ya. Dan kemungkinan memang ini sampai sore tutup melemah, tapi agak terbatas sih. Estimasi saya IHSG ada supportnya di 6.317 itu menjadi target untuk pelemahan pada hari ini, tapi termasuknya masih kondisi yang aman karena memang sudah diprediksi akan ada profit taking pada hari ini. Oke, baik. Berarti apa yang harus dilakukan investor untuk mungkin bersiap-siap untuk pembukaan di perdagangan pekan depan nih? Baik, bisa dilakukan pada sesi 2 nanti. Pertama, lihat pada IHSG-nya, pelemahannya bisa mereda atau tidak. Lalu lihat saham yang mana di sesi 2 nanti. Kenapa kita pakai sesi 2? Karena melihat pada penutupan dan biasanya market itu di 1 jam pertama, 1 jam terakhir itu jam kritisnya ya. Jadi kita Hmm. mau lihat jelang penutupan nanti apakah sudah ada saham-saham tertentu yang menunjukkan optimisme akan menguat di pekan depan. Itulah yang bisa dilakukan pembelian, termasuk pas saham yang tadi saya mention itu bisa jadi perhatian juga untuk hari ini. Apakah mereka bisa bertahan dengan pelemahan yang tipis atau malah tetap masih melanjutkan penguatannya pada hari ini, itulah yang membuat daya tariknya masing-masing. Sektor teknologi apakah dianggap menjadi salah satu yang akan mendominasi juga? Bisa, tapi kalau teknologi ini kita lihat yang mimpin cuma DCI ya. Itu pun tiap kali opening langsung reject atas. Saya kalau pun rekomendasi baik nggak tahu gimana cara dapatnya. Itu langsung kunci di harga tertinggi gitu. Oke, baik. Kalau sektor properti gimana nih Pak Wil? Kayaknya kurang baik ya ini. Apalagi dengan adanya BI Rate ini tampaknya justru semakin menekan sektor properti. Iya, BI Rate juga kurang mendukung dan saat ini seperti yang kita bahas tadi ekonomi dan PHK massal dan lain-lainnya itu kan minat orang untuk membeli properti masih turun jadi tercermin juga di saham-sahamnya ya. Jadi untuk saat ini untuk sektor properti disarankan wait and see. Oke, berarti untuk sarannya Pak Wil hari ini kita akan wait and see terlebih dahulu dan untuk Ya, sebaiknya disarankan juga untuk cepat-cepat profit taking begitu ya di sektor-sektor betul. yang net sell asingnya ini cukup banyak begitu. Ya, betul. Ya, ada incaran khusus untuk rekomendasi saham ini hari ini dari Pak Wil sendiri? Incaran khusus masih Hmm. sektor dari sektor CPO masih jadi incaran khusus saya. Oke, Nah, baik. ya. Kira-kira kita lihat seperti apa yang akan terjadi pada sampai penutupan perdagangan menutup sekaligus perdagangan pekan ini begitu ya. Kita lihat saja Ya, nanti semoga semuanya berakhir baik dan tentunya kita bisa menuju libur lebaran dengan happy begitu. yes. Oke, Pak Wil, terima kasih banyak untuk perbincangannya hari ini ya. Luar biasa untuk analisis dan tentunya rekomendasi sahamnya. Kita akan jumpa lagi di dialog selanjutnya ya di Bursa Pagi-Pagi. Sehat selalu, Pak Wil. Terima kasih.